berani menghadapi kalajengking sebesar itu. Oh iya teman, untung kalajengking sebesar ini hanya ada di film Clash of the Titans. Kalau ada di dunia nyata, Otan pasti sudah lari sekuat tenaga. Dalam dunia nyata, ukuran kalajengking jauh lebih kecil, teman. Mulai dari ukuran 5 hingga 20 cm. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Apalagi ada super otak ini yang siap menjaga kalian. Dahulu kala, pada pertengahan masa Paleozoikum, kira-kira 400 juta tahun lalu, kalajengking purba memang memiliki ukuran 100 kali lebih besar dari kalajengking sekarang, teman. Kurang lebih sama seperti di film Clash of the Titans, sebesar 2 hingga 3 meter. Teman, kalajengking adalah hewan beruas dengan 8 kaki alias oktopoda. Tubuh Scorpio dibagi menjadi 2 segmen, cephalothoraks atau bagian kepala dan abdomen atau bagian perut. Kalajengking memiliki eksoskeleton yang tebal dan kuat untuk perlindungan dari predatornya, teman. Sobat Otan ini juga dibekali sepasang capit atau pedipalp untuk mempertahankan diri dan berburu mangsa. Coba kalian perhatikan deh, di sekeliling capit dan bagian tubuh lainnya itu banyak sekali ya rambut-rambut halusnya. Ada yang tahu apa manfaat rambut tersebut? Hets, siapa bilang rambut tersebut tidak ada gunanya? Rambut halus tersebut berfungsi sebagai sensor untuk merasakan getaran dari udara. Rambut halus tersebut menjadi pengganti kemampuan melihat kalajengking yang memang kurang baik, teman. Hebat ya! Nah, kalau ini senjata andalan si Scorpio, teman. Sengat pada ujung ekornya. Waspadalah! Waspadalah! Kalau ekornya sudah siaga begini, berarti ia siap menyerang siapapun. Siapa ya yang menjadi targetnya kali ini? Wah, cepet banget. Hanya dalam hitungan detik, ia mampu melumpuhkan mangsanya. Sengat kalajengking dihasilkan di kantung venom. Racun ini tersusun dari asam amino, kalium dan natrium, dan bersifat neurotoksin atau menyerang bagian syaraf. Setelah hampir tidak berkutik, ia akan menyengat dengan ujung ekornya yang disebut telsen. Plus menggunakan chelicerae, semacam capit yang tersimpan di mulutnya. Dengan capit ini, ia akan mengoyak makanan untuk dicerna di kantung mulut yang terletak di antara capit dan karapas. Oh iya teman, kalajengking hanya bisa makan dalam bentuk cair. Oleh karena itu, pencernaan makanan mereka ada di luar. Oke kalajengking, selamat makan ya. Hei, perhatikan baik-baik teman. Ternyata ia sedang menggendong anaknya. Gak cuma satu, jumlahnya bisa antara 8 hingga 100 ekor. Wow! Kalajengking berkembang biak secara ovovivipar atau telur menetas dalam tubuh induk.
Dan ketika anaknya sudah keluar, akan langsung naik ke punggung induknya hingga mereka molting dan bisa hidup mandiri. Proses ini memakan waktu sekitar 10 hari. Oh ya teman, walaupun kalajengking cukup berbahaya, tapi bagi sebagian orang ternyata si Scorpio banyak manfaatnya loh. Mau tahu kan apa manfaatnya? Sabar dulu ya, nanti Otan kasih tahu. Tapi sebelumnya, bantu paman ini mencarinya dulu ya. Si ekor berbisa biasanya menyukai tempat-tempat yang lembab sebagai persembunyiannya teman. Hati-hati ya paman mencari sarang si kalajengking. Nah, sepertinya ini dia lokasi persembunyiannya. Beginilah markas si Scorpio teman. Ia bersarang di celah tanah-tanah lembab. Sebagai hewan teritorial, Scorpio akan merasa terganggu jika markasnya diusik. Tuh, benar apa kata Otan? Ada yang mulai emosi. Tenang, santai saja paman. Jangan sampai dia melarikan diri. Ternyata si kalajengking melakukan perlawanan juga. Semangat paman, jangan menyerah. Iya, dikit lagi. Ayo, tarik perlahan. Yeay, akhirnya dapat juga. Mantap paman. Paman, tetap hati-hati ya. Jangan sampai terkena capit dan sengatnya itu. Walaupun tidak mematikan, tapi sengatannya bisa menyebabkan nyeri otot, kejang-kejang, mual, hingga pembengkakan. Sip, ayo cari lagi paman. Yap, tarik terus. Good. Berhasil lagi. Oke, sepertinya sudah cukup nih tangkapan kita, paman. Mari kita bawa pulang. Wah, asik nih mau masak-masak. Kebetulan perut Otan udah mulai dangdutan. Keroncongan deh. Mau masak apa nih, paman? Wah, kalajengking. Paman, Otan tiba-tiba jadi kenyang nih. Udah gak lapar sama sekali. Kalau Scorpio yang diolah, Otan mah ogah. Eits, tenang dulu teman. Kalajengking ini diolah bukan untuk dikonsumsi kok. Seperti yang Otan bilang, si Scorpio bisa dimanfaatkan dengan diambil minyak dalam tubuhnya. Tapi apa ya manfaatnya bagi kita? Kalajengking sebagai salah satu serangga yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat, terutama minyaknya. Dalam minyak kalajengking terkandung asam lemak esensial dan juga protein. Asam lemak esensial ini memiliki efek positif untuk pengobatan pada generasi sel kulit baru. Minyak kalajengking ini berefek memperhalus kulit. Sedangkan kandungan protein ini bisa berefek anti alergi. Biasanya penggunaan minyak kalajengking cukup efektif sebagai obat untuk meredakan efek gatal gigitan hewan lain. Hebat ya teman, walaupun menakutkan, tapi si ekor bersengat ini ada manfaatnya juga. Kamu memang luar biasa.